Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qaharil azizil ghaffaril mukawwirul laili 'alan nahar tazkiratan li ulil qulubi wal absar tabsiratan li zawil albabi wal i'tibar, amma ba'd. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, sebelum kita mulai kajian kita berdoa kepada Allah, semoga siapapun kita yang hadir dalam majelis ini, insya Allah Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan jasad kita, Allah tambah ruh keimanan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah angkat segala masalah kita, Allah jauhkan kita dari orang-orang zalim, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah, amin. Allahumma amin. Selanjutnya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Salawat salam kita hadiahkan kepada baginda Nabi, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, sebentar lagi kita masuk Ramadan ya. Semoga kita masuk Ramadan dengan ilmu, semakin mantap ilmunya, semakin kuat amalnya, sehingga Ramadan berikutnya beda dengan Ramadan sebelumnya ya. Oke, seperti biasa sesuai niat kita, sesuai macam kesepakatan kita, hari ini kita tanya jawab aja. Silakan Ibu tanyakan, kalau nggak ada pertanyaan saya pulang. Enggak, siapa mau duluan? Yang mau bertanya dulu, yang udah punya soal jawaban. Enggak ya. Kayaknya udah siap. Boleh kakak dulu. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya Ustazah. Ini kan kita mau masuk bulan puasa ya. Dan saya bertanya tentang tata cara yang menurut Islam untuk ziarah kubur. Oh, iya ya. Bacaan apa yang bagus, yang dianjurkan, dan katanya ahli kuburnya merasa senang kalau orang yang dicintainya itu datang gitu. Nah, apakah betul begitu? Ya, Baik. maaf saya terharu. Enggak apa-apa, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang meninggal, Lu? Suami. Baik. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, apa benar bagaimana tutorial ziarah, dan apa benar kalau kita ziarah itu nanti ahlul kuburnya akan merasakan senang? Kita mulai dari ziarah dulu ya. Ziarah itu adalah salah satu amal yang bisa kita lakukan untuk orang yang meninggal. Jadi kalau kita kangen dengan orang tua, dengan suami, dengan anak yang meninggal, coba diganti dengan amal. Banyak kok yang bisa kita lakukan kepada mereka yang telah meninggal, seperti kita juga bisa berbakti saat hidup. Nah, persoalannya beliau udah meninggal. Salah satu amal adalah ziarah. Bagaimana tutorial ziarah? Pertama, kita berwudu dulu. Setelah berwudu, kita pakai pakaian yang tidak terlalu mencolok. Ya. Tunggu Zah. Oke, tunggu. Oke, yang udah ya. Oke. Yang pertama kita ngambil wudu dulu. Kedua, pakai pakaian yang tidak mencolok. Setelah itu kita masuk ke lingkungan kuburan. Pas masuk itu kita ucapkan Assalamualaikum ya ahlal kubur, ya. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Satu kali aja. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Dah? Kubur. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Lalu kemudian masuk ke lingkungan kuburan. Nah, enggak usah tunggu dia jawab, Bu. Jadi langsung masuk aja. Nah, ini serius ini ya. Diam, ya kok nggak jawab ya. Kata Ustazah harus jawab dulu, enggak ya? Masuk ya. Udah. Lalu kemudian ini ada kuburan. Ibu bisa, ini ada kuburan. Jangan duduk di kepala, jangan duduk di kaki, juga di kiri dan kanan cukup.
Ya. Nah, ya duduk. Ya. Nah, kemudian setelah itu ibu bersihkan. Kalau ada sampah, rumput liar, itu boleh dicabut. Rumput liar, sampah-sampah, itu ibu cabut, ya. Lalu kemudian, tunggu Zah. Oke. Satu masuk, selanjutnya cabut, ya bersihkan gitu ya. Masuk baca assalamualaikum, duduk di samping kiri dan kanan, habis itu bersihkan rumput-rumput atau sampah yang ada di. Iya, lalu ambil air putih ibu siram. Dari kepala ke kaki boleh, dari kepala ke kaki boleh. Nanti saya jelaskan sumbernya. Ambil air putih. Ambil air putih, siram gitu ya, siram. Berapa kali? 1 kali cukup, terserah aja. Kepala ke kaki. Iya. Dah? 1 kali. 1 kali boleh, enggak ada aturan. Oh, enggak ada. Dah. Lalu kemudian duduk di samping kuburannya itu ada beberapa doa yang ibu saya anjurkan, boleh pilih yang mana ya. Kelompok pertama, kelompok kedua, kelompok ketiga boleh. Kelompok pertama yang paling sulit, ibu boleh berdoa dengan membaca takbir ketiga dan takbir keempat saat sholat jenazah. Kalau ibu hafal, ya, takbir pertiga dan takbir keempat saat sholat jenazah. Masih ingat apa doanya? Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fu anhum. Lanjut takbir keempat, Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftimna ba'dahum. Atau tambah lagi yang ketiga, Allahumma ja'al qabrahum raudatan min riyadil jannah. Gak apa-apa, ini kelompok yang paling sulit. Masih ada gaya kedua. Oke, nanti bisa itu kelompok pertama bisa. Yang kedua adalah boleh ibu tidak membaca doa tadi, tapi ibu baca ayat-ayat pendek. Entah Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Kemudian ibu boleh baca ayat kursi. Pokoknya ayat-ayat pendek yang ibu hafal. Dah? Terserah aja mau Al-Lahab, Al-Kausar boleh. Nah, tapi setelah ibu baca ayat itu, ibu doa langsung pakai bahasa Indonesia. Nah, ya Allah, lapangkan kuburan orang tuaku, berhenti malaikat menyiksa suamiku, ringanlah siksa kuburnya, ya. Jadi kelompok pertama baca 3 tadi, kelompok kedua ayat-ayat pendek atau zikir-zikir doang dan doakan pakai bahasa Indonesia. Dan yang ketiga, doa langsung pakai bahasa Indonesia juga nggak apa-apa. Nah, kelompok yang ketiga yang paling gampang, doa langsung pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa. Atau daripada ibu susah, ibu bawa aja buku doa-doa, ya. Ibu baca buku doa-doa di situ, boleh. Atau ibu searching tapi dicari link yang sahih, karena nggak semua link Google itu sahih gitu ya. Makalah mahasiswa saya S1 juga bisa masuk Google gitu ya. Hati-hati belajar dari sana. Nah, ibu boleh baca sambil ibu berdoa. Nah, baca Yasin boleh nggak di kuburan? Tidak ada larangan, tapi ngapain kelamaan kepanasan nanti ibu jadi nggak pergi lagi. Karena kuburan bukan tempat mustajab doa juga. Ya, bukan tempat mustajab doa. Kalau tempat mustajab doa, setiap hari saya ke kuburan berdoa, ya kan? Nah, yang tidak boleh di kuburan itu adalah, yang tidak boleh itu adalah ibu ngobrol dengan mayatnya. Kan sering tuh kadang-kadang ngobrol, Pak, aku datang Pak. Iyo, katanya repot ya kan. Atau tetanggaku jahat suamiku jahat itu nggak boleh. Curhat nggak bisa. Oke, nggak boleh ngobrol, itu nggak boleh tuh ngobrol. Paham sampai sini? Yang kedua, nggak boleh minta doa sama dia. Doakan aku ya lulus PNS. Kalau nggak lulus awas nanti pemerintahnya yo katanya. Jadi ngobrol nggak boleh. Ibu kalau mau menikah lagi pun nggak usah perlu izin suami ibu di kuburan, nggak usah. Karena ada kasus jamaah saya, dia mau nikah, dia ngomong, Ustazah, saya udah mau nikah lagi. Mantap, kok nikah lagi ya, dalam bahasa saya begitu ya. Terus dia ngomongnya gini, saya udah izin sama suami saya. Mantap lah suaminya nih, ngizinkan istrinya nikah lagi. Mana bisa perempuan suami 2. Saya bilang nggak boleh Bu. Masa nggak boleh Ustazah? Tapi saya udah izin kok Za. Ya Allah nggak boleh Za, nggak boleh Bu.
Itulah Ustazah, padahal saya udah datang ke kuburan Ustazah. Oh, suami ibu udah meninggal udah. Terus izinnya gimana? Dia izinnya kayak gitu, Bang. Saya mau nikah lagi ya Bang, boleh ya Bang? Itu nggak boleh, nggak perlu Bu. Habis masa idah nikah lah. Nanti jawabnya nanti iya, nanti aku jadi saksinya. Oh repot. Oke, jadi ngobrol nggak boleh. Nah itu caranya, oke? Clear ya Bu? Nah buat ibu, selain ibu berbakti dalam bentuk ziarah, saya sarankan ibu boleh berbakti dalam bentuk yang lain. Saya boleh jelaskan sedikit untuk orang meninggal. Bisa kirimkan bacaan Quran sampai hatam. Ya Allah, saya baca Quran ini, dengan baca Quran ini lapanglah kuburan suami saya, ringanlah siksa kuburnya, berhenti malaikat menyiksanya. Baca Quran, barangkali selama Ramadan ibu pengen hatam Quran, jadi 1 hari 1 juz, 30 hari 30 juz, bisa. Doakan untuk orang tua atau suami yang meninggal. Yang kedua Bu, kalau ibu mau juga, setiap malam Jumat bisa kirim Yasin dan wasilahkan untuk dia. Ya Allah, saya baca Yasin, dengan baca Yasin ini lapanglah kuburan suami saya, lapang kuburan anak saya, lapang kuburan atuk saya, bisa. Atau ibu bisa kirimkan Al-Fatihah setiap habis sholat. Ya Allah, saya kirimkan Al-Fatihah, dengan Al-Fatihah ini lapanglah kuburan suami saya, dan seterusnya. Atau kecepatan, enggak lah, cincai lah. Pertama ziarah, kedua kirimkan Quran sampai yang ketiga kirimkan yang keempat kirimkan ya, yang kelima ibu boleh bersedekah, dan setiap ibu sedekah wasilahkan Bu buat dia Bu. Ya Allah, saya sedekah, dengan sedekah ini lapanglah kuburannya. Ya Allah, saya wakaf Quran, beli Quran palingan cuma 100.000, 200.000, wakaf ke masjid. Ya Allah, saya wakaf, dengan wakaf ini lapanglah kuburan suami saya. Atau ibu bayar parkir lebihin Bu, ya Allah saya bayar parkir, dengan bayar parkir ini lapanglah kuburan suami saya. Boleh Bu, sedekah, doakan untuk dia, tidak akan mengurangi pahala kita. Kalau dalam tahap yang lebih tinggi ada rezeki, boleh kurbankan atas nama dia. Nanti kan mau kurban bisa, atau lebih banyak lagi rezeki boleh badal umrah buat dia, atau boleh badal haji buat dia. Banyak bakti kita kepada orang meninggal tuh banyak sekali. Ini bisa dilakukan untuk orang tua, untuk anak. 1 ziarah, 2 kirimkan Al-Quran, kemudian sampai hatam, kemudian kirimkan Al-Fatihah, kirimkan Yasin, kemudian sedekah atas nama dia, kirimkan kurban atas nama dia, badal haji, badal umrah. Banyak kok yang bisa kita lakukan, banyak lagi. Misalnya ibu bisa berdoa untuk dia di tempat-tempat mustajab doa, Masya Allah ya. Semoga yang udah meninggal mendahului kita bisa merasakan nikmat dan manfaat dari doa kita insya Allah. Oke. Perempuan emangnya boleh ziarah? Kuntu nahaitukum an ziaratul kubur ala fadhuruha. Kata baginda Nabi, dulu aku pernah melarang wanita ziarah, sekarang aku bolehkan. Boleh ziarah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini Zah, mau tanya seputaran Nisfu Sa'ban. Nisfu Sa'ban, suara kurang kuat. Saya. Ya, oke. Seputaran Nisfu Sa'ban tuh amalan apa yang harus kita perbuat gitu. Itu satu aja. Ya. Yang kedua mengenai zakat mal. Ya. Kalau biasanya kami itu mengeluarkan zakat mal itu pas di saat-saat puasa gini Ramadan gitu, agar bisa bermanfaat nantinya untuk keluarga-keluarga yang kurang mampu, kami bagi-bagikan gitu aja. Atau sebaiknya setiap bulannya gimana gitu menurut Ustazah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nisfu Sya'ban. Ada malam nisfu Sya'ban, ada hari nisfu Sya'ban. Pergantian waktu dalam Islam dimulai dari maghrib. Jadi maghrib itu udah mulai berganti waktu. Adalah malam nisfu Sya'ban itu hari Kamis 13 Februari maghrib. Kamis 13 Februari maghrib. Nah nanti hari nisfu Sya'bannya sampai tanggal 14 maghrib. 13 maghrib sampai 14 maghrib. Paham sampai sini? Nanti itu Kamis Jumat itu. Nah amalan di malam nisfu Sya'ban adalah yang pertama,
dianjurkan membaca Yasin 3 kali. Nah ini bisa diwasilahkan Yasinnya tadi. Oke. Yasin 3 kali dari maghrib menjelang Isya. Habis Isya boleh disambung kalau nggak selesai. Yasin pertama diwasilahkan tuh didoakan ya. Untuk agar usia kita panjang umur dan berkah. Ya Allah, saya baca Yasin, dengan baca Yasin ini panjanglah umurku, berkahlah usiaku, jauhkan aku dari kepikunan. Boleh tambah yang lain silahkan. Tapi jangan lupa Yasin pertama diwasilahkan agar umur kita berkah. Untuk kita sendiri gitu, Pak. Iya, untuk kita sendiri. Yang kedua, Yasin yang kedua, kan baca Yasin lagi nih. Diwasilahkan agar rezeki kita banyak dan berlimpah. Oke. Yasin yang ketiga disunahkan membacanya, dianjurkan supaya kita ini bisa macam banyak sekali punya mati dalam keadaan husnul khatimah. Nah ini sunnah takriri. Sunnah takriri yang tidak disebutkan oleh baginda Nabi dalam hadisnya, tapi ketika sahabat melakukan, Nabi menganjurkan. Ya, jadi Yasin 3 kali. Oke. Sunnah takriri. Jadi sunnah itu ada 3. Sunnah qauli itu ada hadisnya. Berarti Rasulullah pernah ngomong, ada hadisnya. Yang kedua sunnah fi'li, sunnah perbuatan. Berarti Rasulullah pernah melakukannya. Ada lagi sunnah takriri yang hadisnya memang tidak ada. Tetapi ketika sahabat melakukan, Rasulullah mengizinkan. Jadi dicari kemanapun hadisnya nggak akan ada, cuman sunnah takriri. Saya ambil contoh lain. Contoh adalah bacaan iftitah. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Itu tidak ada dalilnya. Hanya saja ketika habis sholat Rasulullah melihat ke belakang. Sahabat, siapa di antara kalian yang tadi membaca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila? Rasulullah nggak nyuruh loh. Paham nggak? Rasulullah nggak nyuruh. Sama Yasin 3 kali Rasulullah nggak nyuruh. Apa kata salah seorang sahabat? Saya ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Futihat abwaabus samawat. Terbukalah pintu langit. Maka sejak itu Ibnu Umar tidak pernah meninggalkan itu. Paham maksud saya ini? Sunnah takrir itu kayak gitu, Bu. Rasulullah tidak menyuruh, Bu. Tidak juga Rasulullah itu melakukannya. Tapi ketika sahabat melakukan, Rasulullah diam. Nah itulah yang dinamakan sunnah takriri. Saya ambil contoh lain. Sholat taraweh 20 rakaat. Adalah Rasulullah itu cuma 8 rakaat, Bu. Tapi ketika sahabat melakukan 20, maka Rasulullah mendiamkannya. Oke. Ada lagi? Nah, kemudian yang kedua adalah dianjurkan memperbanyak sholawat. Kenapa? Karena ayat Al-Quran yang dalilnya berbunyi, Innallaha ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kepada Nabi. Dan itu perintah dalil itu turun di bulan Sya'ban. So, ibu-ibu semuanya sangat dianjurkan memperbanyak sholawat di bulan Sya'ban. Karena Rajab adalah syaharu istighfar, bulan memperbanyak istighfar. Sementara Sya'ban adalah syaharu sholawat, bulan memperbanyak sholawat. Karena dalil yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima, itu adalah turun di bulan Sya'ban. Jadi perintah sholawat pertama adalah di bulan Sya'ban. Oke, diperbanyak sholawat di malam nisfu Sya'ban. Kemudian selanjutnya di malam udah cukup? Udah catat udah? Oke. Kemudian selanjutnya, kalau ini nggak apa-apa lanjut ya, cepat ziarah kubur lama kan gitu ya. Selanjutnya adalah kita dianjurkan memperbanyak istighfar atau doa-doa yang sangat dianjurkan untuk dibaca agar dosa kita diampuni. Karena di malam nisfu Sya'ban, insya Allah dosa-dosa kita akan Allah ampunkan. Maka perbanyaklah baca doa mohon pengampunan. Bisa istighfar atau bisa baca doa malam Lailatul Qadar. Doanya adalah
Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf, mencintai maaf, maka maafkan kami. Ini nanti malam Lailatul Qadar juga malam pengampunan yang juga ini bisa dibaca. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf, mencintai maaf, maka maafkanlah kami. Atau bisa dengan memperbanyak istighfar. Karena di malam nisfu Sya'ban, insya Allah dosa-dosa kita akan diampunkan. Tapi minta maaf kecuali orang yang masih bermusuhan. Jadi kecuali orang yang masih bermusuhan. Itu nggak diampunkan oleh Allah. Jadi mulai sekarang seperti ceramah saya kemarin bahwa selesaikan urusan dengan manusia, catat nama orang-orang yang pernah kita gosipkan itu, mohon maaf lahir dan batin kepadanya. Oke? Dah yang pertama apa tadi? Yasin, kemudian lagi? Perbanyak Sholawat, kemudian Allahumma innaka afuun atau perbanyak istighfar. Kemudian yang keempat, di bulan Sya'bannya, di bulan Sya'ban di tanggal 14-nya dianjurkan memperbaca berpuasa sunnah nisfu Sya'ban. Nah, karena itu hari Jumat, tidak dianjurkan berpuasa Jumat sendiri. Iya dong, maka ibu gandeng dengan Kamis atau dengan Sabtu. Nanti Rabu Kamis ibu boleh berpuasa Yaumul Bid, Jumatnya puasa nisfu Sya'ban. Atau kalau ibu nggak puasa Yaumul Bid, ibu boleh menggandengkannya dengan di hari Sabtu, yaitu puasa qadha. Nah, boleh nggak mengganti puasa di bulan Sya'ban? Boleh, nggak ada problem. Kan bukan jadwal haram puasa bulan Sya'ban. Kecuali sehari menjelang Ramadan, itu hari syak. Hari syak itu adalah haram berpuasa. Dan kemudian selanjutnya adalah bahwa boleh memperbanyak puasa sunnah di bulan Sya'ban. Justru di bulan Sya'ban adalah bulan yang dianjurkan memperbanyak puasa supaya setelah nanti sampai Ramadan kita terbiasa berpuasa. Jadi haram berpuasa itu cuma hari Syak. Haram berpuasa masih ingat, 1 Idul Adha, 2 Idul Fitri, 3 Jumat sendiri kecuali puasa Daud dan puasa Qadha. Kemudian puasa terus sepanjang tahun. Kemudian sehari menjelang Ramadan. Kemudian hari tasyrik. Cepat betul ya? Pokoknya iya. Tidak tercahat tak tahu saja. Di luar kapal lo dalam buku saja. Cepat kali ya. Gas ya. Iya itulah terbiasa ngomong cepat ya. Cemana lah ya kan. Pulang aja lah lagi. Idul Adha, Idul Fitri, puasa sepanjang tahun, Jumat sendiri, Sabtu sendiri, kecuali puasa Qadha dan Daud nggak apa-apa sendiri. Kemudian sepanjang tahun. Kemudian hari tasyrik itu hari lebaran kedua, ketiga dan keempat Idul Adha, itu aja lebih gampang. Idul Fitri. Enggak, Idul Adha. Sholat kita hari ini, besoknya itu. Haram tuh. Kan hari makan. Idul Fitri? Idul Fitri puasa Syawal. Oh, gitu. Kemudian selanjutnya, Keduanya. ya lebaran keduanya udah. Ini yang nggak boleh itu lebaran kedua, ketiga dan keempat saat Idul Adha. 11, 12, 13 Zulhijjah. Tapi penting kali pula, pokoknya lebaran kedua, ketiga, keempat lah cak-caknya gitu. Hari Syak. Hari Syak itu pokoknya hari Syak. Sehari menjelang Ramadan. Sehari menjelang Ramadan. Tapi masalahnya sehari menjelang Ramadan ini hari tasri puasa sepanjang masa sepanjang tahun, Jumat sendiri, hari Sabtu sendiri, Jumat sendiri lah. Sabtu sendiri. Kecuali Qadha dan puasa Daud. Kemudian hari Syak. Hari Syak itu sehari menjelang Ramadan. Cuman masalahnya kita di sini ini kan tanggal kita tuh suka 2 kalau Ramadan. Maka kita lebih aman 2 hari menjelang Ramadan, tak ada lagi lah. Dah. Amalan nisfu Sya'ban clear? Tafadhol. Zakat Nabila. Satu lagi. Oh, zakat. Jadi zakat tuh ada 2, Mak.
Emak pula. Saya habis ngomong sama emak. Emak tadi nanya tentang sujud syukur. Jadi gini mak. Oke. Apa tadi zakat mal ya? Jadi gini bu. Zakat mal itu, zakat itu cuma ada dua bu. Yang pertama adalah zakat fitrah. Yang kedua zakat mal. Cuma ada dua aja zakat itu. Nah zakat mal nanti punya banyak anak dia. Ada zakat profesi, ada zakat emas, ada zakat tabungan, ada zakat pertanian. Jadi zakat mal nih dia punya banyak anak. Nah, saya tak tahu yang ditanya zakat yang mana, tapi saya berprasangka yang ibu tanyakan adalah zakat profesi setiap bulan. Ya kan? Kalau penghasilan ibu udah di atas 7 juta setiap bulannya, ibu keluarkan zakat 2,5%. Misalnya penghasilan 20 juta, zakatnya 500 ribu. Nah, penghasilan 10 juta, zakatnya 250 ribu. Nah, boleh nggak kita kerjakan, kita rapel aja menjelang Idul Fitri, gitu ya? Atau di bulan Ramadan. Secara hukum boleh, nggak ada masalah. Nah, nggak ada masalah, boleh. Hanya saja perlu diingatkan bahwa sebenarnya dia dikeluarkan tiap bulan. Kita khawatir umur kita nggak panjang, Bu. Nah, jadi lebih baik tiap bulan. Itu berbeda, Bu. Kalau zakat tabungan, Bu, dia kan cuma sekali setahun. Boleh Bu rapel ke Idul Fitri atau Ramadan. Kalau tabungan ibu udah di atas setara seharga 85 gram emas. Siapa yang tuan emas di sini? Berapa harga 1 gram emas sekarang? 3,5 itu satu. Berarti bagi 2,5 gram. Kalau kita di Pekanbaru ini kan pakai 1 emas, bukan pakai 1 gram. 1 emas tuh 2,5 gram. 1 gramnya berapa ya? Katakan 1.150 kali 85 gram. Dia minimal 85 gram. Intinya gini, kalau tabungan ibu udah 100 juta, zakat kan 2.500.000 setiap tahun. Ya itu ibu bisa pilih tuh di bulan Ramadan atau di bulan macam bulan Idul Fitri, ya kan bulan Syawal. Berarti sebaiknya kalau misalnya Zakat profesi lebih baik setiap bulan sih. Banyak faktor. Pertama adalah karena kita nggak tahu usia, nanti nggak terbayar. Yang kedua adalah takut berat pula kita membayarnya di sekali setahun. Yang ketiga, yadul ulia khairum min yadus sufla. Ya, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Daripada memberi sekali setahun, lebih baik lagi setiap bulan supaya kita terlatih untuk memberi. Oke? Patokan yang 7 juta itu di satu profesi. Enggak, penghasilan keseluruhan. Jualan online 3 juta, gaji 4 juta, nanti jualan jualan apa lagi orang dapat atau dari kos-kosan berapa totalnya? Bersih minimal 7 juta. Iya. Enggak bersih. Gajinya misalnya 7 juta nih Kak. Gaji semuanya. Keluarkan zakat. Keluarin biaya anak-anak habis. Yang bersih dapat di kita 7 juta baru kita keluarkan. Iya, keluarkan zakat 2,5% Kak. kalau bersih dah. Bersih dah. Hello, bersih itu penghasilan yang kita dapat bersih sebelum dipotong. Bersih ini ada dua kok definisi. Pengusaha ada omset. Omsetnya 50 juta. Tapi kan itu bercampur modal. Bersihnya cuma 10 juta. Keluarkan dari 10 juta sebelum dipotong kebutuhan. Tapi kalau kita punya gaji kerja nih ada 7 juta gaji kita berarti langsung potong kan? Iya. 100. Kita pengusaha kata Ustazah. Kalau pengusaha untung Ada sewa toko, gaji karyawan, iya. Lampu modal potong dulu. listrik semuanya dibersihkan. Iya, untuk usaha ya, bukan listrik kita, listrik usaha. Iya. Kan ada namanya JMV, astagfirullah, itu bahasa online pula ya. Ada namanya bahasa jualan online pula. Ada namanya macam omset. Omset itu kan modal plus profit. Profitnya itu yang dizakatkan. Kalau gaji kita setiap bulan ini 10 juta itu Ya. sebelum dipotong kita keluarkan. Iya. Kalau udah dipotong beli Jangan dipotong dulu, jangan profit, dari profitnya dikeluarkan zakat. Ya, potong PPN kita keluar. Apa aja anaknya dari malu juga. Anaknya banyak tuh, ada penghasilan,
ada zakat pertanian, ada zakat emas, ada zakat tabungan. Properti kalau kita sewakan kena zakatnya, masuk dia zakat profesi. Iyalah. Nah, properti ini berapa Zah? Penghasilan? Sama 2,5%. Kalau rumahnya kita tinggali nggak wajib zakat karena dia nggak ada cash flow, nggak ada menghasilkan income. Tapi kalau rumahnya kita zakatkan dia termasuk dalam macam profesi. Contoh, gaji 10 juta, sewa ruko sebulan 2 juta, sewa rental mobil 10 juta udah 22 juta, jualan online lain 3 juta 25 juta, kan semua duit kita itu keluarkan zakatnya 2,5%. Tapi kalau punya rumah segede gambreng pun tidak wajib zakat karena nggak ada cash flow. Kalau kita punya nih rumah, berarti kita punya uang lagi untuk investasi. Berarti enggak masuk ya? Kita punya rumah apa? Ini kan rumah nih untuk Rumah kedua lah. Oh, rumah pribadi. rumah lagi. Beli rumah lagi, ada cash flow nggak? Disewakan nggak? Oh enggak. Itu kalau nggak ada duit masuk ya nggak masuk lah. Sewa nggak masuk. Misalnya kita punya rumah, sudah satu kita tinggali, yang satu lagi ditempatin adik, tempatin. Iya nggak wajib lah. Adanya kan nggak bayar, nggak nyewa. Berarti yang menghasilkan ya, Zah? Iya. Hah? Berarti yang menghasilkan. Iya yang menghasilkan. Punya mobil 5. Senin pakai warna biru, Selasa pakai warna pink, Rabu pakai warna hitam, sore punya ya. Dia kita pakai, nggak menghasilkan uang, maka tidak wajib zakat. Kecuali kita rentalkan, ada cash flow, keluarkan zakat. Investasi, tergantung investasi ibu beranak nggak. Contoh, ibu punya investasi misalnya surat berharga negara, itu kan investasi juga. Ibu punya uang SBN syariah misalnya, kan ada untungnya, maka itu bagian untungnya nanti ibu zakatkan. Atau ibu investasi ke kedai bakso orang, kan ada hasilnya. Ibu sebagai pemilik modal, orang yang melakukan, duit untungnya itu ibu belikan, ibu zakatkan. Tabungan tadi jatuhnya mana enggak? Tabungan non tahu ya. Iya, itu termasuk zakat tabungan, beda lagi. Jadi sebenarnya ibu kita tuh nggak boleh nabung kalau masih ada orang miskin. Tapi kan kita pengen nabung, oke, nabunglah kata Allah. Tapi syaratnya engkau keluarkan hak orang supaya kau bisa nabung, gitu loh maksudnya. Kalau misalnya kita jual properti nih, Zah, itu wajib berzakat nggak? Zakat profesi apa? Jual properti. Uang propertinya ibu apain nanti rencananya? Mau diberikan properti lain? Kok ibu tumpuk setahun? Ibu belikan emas. Kalau tumpuk setahun uangnya, keluarkan zakatnya, zakat tabungan. Kalau ibu belikan emas, numpuk setahun, keluarkan zakat emas. Kalau ibu belikan properti lagi, pasti dari ketika ibu beli, jual beli properti ada untung. Untungnya yang dizakatkan. Modalnya ibu belikan properti lagi nggak apa-apa. Berapa itu? 2,5%. Tadi banyak tabungan tadi. Apa ulangi? Nah, maksudnya kita kan tadi kan Jual minimal tabungan. 2,5%. jumlahnya Jumlahnya 85 juta. Setar Zakatnya berapa nominal? kena zakatnya. Itu termasuk profesi ibu. Oh tabungan, kalau uangnya ditabung. Uangnya. Kalau uang hasil jualan ditabung, 85 gram. Minimal setara 85 gram. Terus dia kalau kita kan ini zakat profesi kita gajinya 10 juta. Terus zakatnya itu 250.000 kita kasihkan untuk biaya sekolah, itu gimana? Saya punya misalnya gaji saya 10 juta. Maka saya punya zakat 250.000. Saya kasihkan ke biaya sekolah adik saya. Enggak bisa. Adik ibu sekolah enggak. Dia harus ke zakat itu fakir miskin. Tapi kan dia maksudnya itu dia penghasilannya itu kurang gitu. Jadi kita bagi Sekolah apa? SMA gitu. SMA emaknya yang ibu zakatkan. Emak yang nggak sanggup menyekolahkan anaknya. Tapi emak nggak bisa ibu zakatkan karena itu adalah emak kandung ibu. Ya, adik kandung misalnya Kak Rega itu Oh keponakan ibu. Keponakan ibu. Kak Reganya miskin. Contoh Kak Rega. jadi itu kan ini uang ini pendidikan untuk anaknya. Wah, tapi beliau miskin. Iya bisa. Yang penting miskin. Yang penting miskin. Ibu nggak boleh atur itu buat apa sama dia. Kasih aja zakat ke dia udah.
Enggak. Mau dia bilang nanti itu buat beli beras karena dia susah. Mau ternyata berasnya ada dia pakai buat anak, itu urusan dia. Pokoknya ya kayak Bapak, dia ini nitip untuk si Rafa 2,5, udah gitu aja sih. Jangan untuk Rafa, untuk ibu. Oleh anaknya ya. Iya, anaknya kan masih dalam pengawasan ibu kan. Ibunya miskin. Zakat kan ke ibunya. Boleh, nggak ada masalah. Itu gimana kalau kan orang yang ada zakat kepada orang yang lagi misalnya pesantren gitu-gitu. Itu beda. Anak pesantren fisabilillah. Anak pesantren itu fisabilillah. Dia termasuk orang yang berhak menerima zakat walaupun bapaknya kaya. Jadi walaupun bapak kaya. Jadi perhatikan. Fakir adalah orang yang tidak bekerja. Itu orang yang berhak menerima zakat, ya kan? Miskin bekerja tapi nggak cukup uangnya, ya kan? Nah sekarang anak pesantren atau guru ngaji itu fisabilillah, atau orang-orang rumah tahfiz itu fisabilillah. Dia dizakatkan karena sabilillahnya, bukan karena miskinnya. Beda itu, jangan asik cari orang miskin aja. Anak pesantren, rumah tahfiz, guru-guru ngaji, walaupun dia mapan, kalau mau zakat, zakat aja. Dia dizakatkan karena sabilillahnya, bukan karena miskinnya. Berarti kita kalau ngasih zakat kita tuh nggak pakai akad-akad gitu aja, kasih aja gitu. Zakat mal. Zakat mal ini ada rezeki udah. Gitu ya, nggak Nah, iya. Cuman kalau mau sedekah atau zakat, ibu bacalah doa Rabbana taqabbal minni, ya Allah terima dariku. Dan saya ini kan ini anak ini berprestasi aja, dia sering online kan, dia mau masuk pesantren itu, dia nggak mampu tuh bayarin saya. Bisa nggak supaya dia masuk ke situ? Boleh nggak kita zakatkan zakat? Ini baru masuk nih zakat. Dia belum lagi fisabilillah. Masuk dia. Udah masuk dia. Iya, kecuali emaknya. Berarti ke emaknya deh. Ke emaknya bisa, berarti tengok Bu, dia miskin gak Bu? Dan selama ini Ingat, menentukan orang miskin atau tidak, jangan dilihat dari bentuk rumahnya. Jangan, jadi gini loh, maaf ya, ada kasus suami istri, punya anak 4, waktu suaminya hidup dia kaya, rumahnya gede di Pekanbaru, punyalah dia 2 rumah sewaan, 1 sewa cuma 1 juta, kali 2 cuma 2 juta, mendadak meninggal suaminya, jadilah dia janda anak 4, penghasilan cuma 2 juta, kurang nggak? Kurang. Tapi ini jadi problem di masyarakat kita. Oh, rumahnya aja besar. Oh, asetnya ada 2 rumahnya. Kenyataannya walaupun rumahnya 2, kan jual rumah nggak seperti jual tempe dan tahu goreng bala-bala salalu godo bagulo. Ya udah zakatkan aja ke dia. Dia punya rumah, tapi kan suaminya udah meninggal nih, kejayaan masa lalu lah ibaratnya. Dia pun nggak bekerja. Nah sebaliknya, misalnya ada orang rumahnya kecil aja, tapi asetnya luar biasa. Ada orang hidup sederhana Bu, dia nggak kelihatan Bu, kayak gayanya ala-ala aja Bu, tapi investasinya banyak, cash flow-nya banyak. Nah jadi kayak gitu. Oke. Iya, dah aman, keluarkan zakat. Tengok nanti emas di bawah bantal, nah digenteng. Ya yang tadi Zah, yang tadi tabungan tadi Zah, tunggu 1 tahun dulu kan Zah? Ya. Iya. kayak emas juga. Ya emas itu belum lagi. Logam mulia dengan emas perhiasan tuh gimana? Beda. Kalau logam mulia adalah logam mulia. Kayak mana bentuk logam mulia? Ibu pasti lebih tahu. Dan mentereng lah kan koneng logam mulia kan. Kalau logam mulia selagi di atas 85 gram dan selagi tiap tahun dia di atas 85 gram, keluarkan terus zakatnya. Caranya gimana? Misalnya ibu punya 100 gram logam mulia. Cari 1 gram berapa? Contoh pura-pura aja. 1 gram 2 juta. Berarti kalau ibu punya 100 gram adalah 200 juta. 200 juta bagi 2,5% berarti 5 juta. 5 juta ibu zakatkan, kasih ke fakir miskin, boleh 1 orang, boleh banyak orang, boleh terserah. Boleh emasnya ibu zakatkan atau ibu ambil tabungan ibu seharga 5 juta ibu kasih ke fakir miskin, bisa. Tapi lo cepet kali. Iya. Oke. Kalau logam mulia. Oke. Logam mulia itu adalah minimal 85 gram. Katakan ibu punya logam mulia itu setara dengan 100 gram. Cak-caknya nyampe rumah, ibu tengok ternyata ada LM ibu 100 gram. Dia diem 1 tahun, nggak ibu jual 1 tahun. Maka tahun depan ibu tengok ini berapa. Oh, udah terkumpul logam muliaku 100 gram.
Ibu cari harganya berapa tahun depan itu. Katakan 1 gramnya 2 juta tahun depan. Kali 100 berarti 200 juta dong. Iya nggak? Iya. Clear nggak? Iya. Anggo-anggo iyo kok. Paham? 200 juta. 2,5%-nya berapa dari 200 juta? 5 juta. Itulah pokoknya. 5 juta itu zakat kan. Boleh kasih ke 1 orang, boleh kasih ke 2 orang. Bagi-bagi. Iya. Boleh bagi-bagi. Boleh emasnya aja yang ibu kasih. Boleh tabungan ibu ambil setara itu. Oh. Tapi logam mulia ini selagi di atas 85 gram wajib zakat. Itu zakatnya setiap tahun atau Tiap tahun selagi di atas 85 gram. kalau Kok perhiasan enggak ya? setiap tahun? Perhiasan tunggu dulu Besti. Ini kita jelaskan perhiasan. Beda dengan perhiasan. Kalau ibu punya perhiasan, misalnya pura-puranya sama 85 gram juga. Misalnya subang ibu 20 gram. Ini ibu Kapal. ini ibu misalnya 30 gram. Pokoknya totalnya perhiasan ibu baik yang di badan maupun yang disimpan di laci itu ya pokoknya itu 85 gram. Pokoknya totalnya 100 gram. Nah ibu zakatkan nih kayak tadi nih. Tapi kalau perhiasan cuman sekali aja seumur hidup. Setelah itu yang itunya ibu nggak perlu zakat kayak yang perhiasan itu. Nanti kalau ada perhiasan baru lagi baru ibu zakatkan. Yang Iya. Tapi dijumlah dengan yang lama. Nah 85 gram. Tunggu di 85 gram. Karena sekali aja seumur hidup. Gimana? Iya. Oh, berarti yang Ya baru. kalau gitu saya belum beli emas perhiasan aja. makanya itu kan masih apa kan bimbang makanya logam mulia dengan perhiasan itu seperti apa pembagian zakatnya gitu. Ternyata kalau logam mulia itu setiap tahun harus dikeluarkan. Iya, Kalau logam mulia. perhiasan 1 tahun seumur hidup. Iya. Sekali seumur hidup. Satu kali seumur hidup. Iya, betul. Oke. Paham. Oke, paham? Paham ya. Ya, baik. Tafadhol. Kalau emas batangan sekali setiap tahun. Kalau emas perhiasan sekali seumur hidup. Kecuali nambah lagi gitu ya. Kalau penambahan itu berarti nggak ditambahkan dengan yang lama, yang baru itu Enggak, yang dari baru nol. sendiri. Ya. Mulai dari nol. Jadi ada 3 yang hidup nih mulai dari nol. Pertama pom bensin, mulai dari nol ya bu, ya kan? Zakat perhiasan, kita mulai dari nol ya. Oke. Bulan ini kakak ada zakat. Tapi kalau penghasilan memang setiap tahunnya Zak? Hah? Kalau penghasilan tiap tahun ya? Penghasilan. Profesi tiap bulan. Bukan sebaik, boleh dia tahun ada tapi sebaiknya sekali. Iya. Kata saja sebaiknya setiap bulan ya kalau umur kita panjang. Ya. Ada lagi? Pegajang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sholat kita kan dianjurkan doa sujud terakhir tuh Zah. Ya, Yang doa sujud terakhir. Allahumma rzuqni maroja artinya berikan aku jalan keluar Zah. Ya. Ah ya. Itu sebenarnya ditujukan untuk kita yang ada masalah atau apa? Karena kan berikan aku jalan keluarnya itu maksudnya di mana tuh Zah? Oh, Itu sih Zah. oke. Doa di sujud terakhir ketika mau habis sholat, di sholat sunnah maupun sholat wajib, sebelum at-tahiyatul tahiyat akhir kan kita sujud. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Maka ada doa yang masyhur kita ucapkan, Allahumma rzuqni makhraja, Allahumma rzuqni makhraja. Baca 11 kali kan. Ya Allah berikan aku jalan keluar, berikan aku jalan keluar. Apakah doa itu ditujukan bagi orang-orang yang punya masalah aja? Tentu tidak. Apapun masalah kita kemarin, sekarang, dan nanti, itu insya Allah bisa menjadi solusi dari jalan keluar masalah hidup kita. Jadi walaupun Kak Rega dari wajah-wajahnya nggak ada problem nih ya kan, boleh kakak baca itu. Tapi kalau kakak misalnya lagi nggak pengen baca itu kakak nggak pengen baca itu, kakak pengen anak soleh deh. Ya udah kakak bacanya doa anak soleh aja. Rabbi habli minas solihin. Atau misalnya kita pengen semacam umur kita panjang. Allahumma tawil umurona. Boleh diganti-ganti, nggak ada masalah. Ya, nanti atau Robbana atina fid dunya juga nggak ada problem.
Gitu Kak. Jadi nggak hanya khusus, sama dengan istikharah Kak. Istikharah itu Kak adalah sholat kalau kita ragu kan. Iya kan, suami di Medan, anak di Pekanbaru, pergi ke Medan jauh dari anak, tetap di Pekanbaru jauh dari suami, bingung kita kan. Kita istikharah. Terus kalau kita nggak ada bingung-bingung, boleh nggak istikharah? Sunnah saja. Sunnah supaya kita nggak banyak bingungnya, gitu loh maksudnya. Oke. Ada yang doanya bahasa Indonesia ada. Doa langsung menyerah Besti. Pakai bahasa Indonesia bisa tapi tutup dalam hati. Tutup bibir dalam hati. Tapi bahasanya terserah ibu mau pakai bahasa apa. Ya Allah berikan aku jalan keluar, boleh. Tapi jangan curhat, ya Allah dia jahat ya Allah. Matikan dia ya Allah dalam keadaan su'ul khotimah, jangan ya. Oke. Satu lagi Zah, tentang sholat jamak. Ini misal kita berpergian nih selama seminggu, terus sudah kembali lagi ke kota kita lah gitu. Itu masih berlaku jamaknya tuh Zah sampai di rumah? Masih berlaku. Sebelum ibu sampai rumah usahakan. Oh kalau udah sampai rumah gimana? Iya nggak bisa karena di bawah atap kita. Oh gitu. Oke deh. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Zah wabarakatuh. mau nanya, ini kan ada teman-teman kita tuh misalnya ada jualan barang, properti lah misalnya gitu. Jadi dia menggunakan sistem angsuran, nggak ada bunga gitu kan misalnya. Syariah lah menurutnya, itu kita boleh atau enggak Zah? Baik. Itu ada ribanya atau enggak? Soalnya kan harganya gimana gitu. Beda dengan cash gitu Zah. Tapi udah dibilangnya di awal gitu. Baik. Baik. Kita bahas dulu riba. Apa yang tergolong riba? Yang pertama kan dalam dalil wa ahalallahul bai' wa harramar riba. Allah itu menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jadi riba itu ada indikator sebelum kita jawab. Pertama, setiap yang ada bunga di dalamnya dia riba. Bukan bunga melati, bukan bunga mawar. Misalnya nih, kita hutang ke bank. Bayar rumah itu 2 juta flat setiap bulan. Tapi dalam 2 juta itu ada komposisi bunganya. Misalnya di 5 tahun pertama, 70% itu bunga. 30% itu pokok. Makanya jangan heran kalau ibu hutang ke bank beli rumah 15 tahun, ibu bom di tahun ke-6 biasanya harganya nggak berkurang dari harga pokok. Karena 5 tahun pertama itu komposisi ribanya lebih tinggi. Makanya dia buat peraturan bisa dibom setelah 5 tahun. Setelah dibom setelah 2 tahun. Dia ambil dulu keuntungan dari bunganya. Baru kita bisa ngebom. Nanti pas ngebom kita tercengang-cengang. Aku udah diare-diare bayar 2 juta per bulan. Rupanya pas mau lunaskan masih banyak. Karena gaya riba itu dia tidak memaslahatkan umat. Dia ada goror. Ada kezoliman di dalamnya. Itu sebab nggak boleh. Pertama dia ada komposisi bunga. Ya jadi dalam 2 juta walaupun flat. Kan sering ibunya flat loh. Flat itu duitnya yang flat. Tapi komposisi persentase antara pokok dengan bunganya itu tidak flat Bu. Ya di tahun pertama lebih banyak lagi bunganya dibanding pokoknya. Coba aja cek. Ya cek ya. Lebih banyak bunganya dibanding pokoknya. Nanti di tahun terakhir baru ibu bayar pokoknya. Pokoknya ibu bayar lebih banyak daripada bunganya. Itu gaya. Jadi dia gharar, dia mengandung sebenarnya pinjam meminjam itu kan pinjam meminjam ya. Itu sebenarnya boleh. Karena itu membantu. Tapi dia menjadi tidak boleh karena akhirnya menyulitkan, bukan membantu. Yang kedua, tergolong riba karena kalau ibu nggak bayar maka rumah ibu ditarik. Iya dong? Dan yang udah ibu bayar nggak dia kembalikan, betul? Itu gharar. Sama juga namanya aja seringnya. Itu kan gharar tuh, ya? Akadnya aja beda mungkin. Oke. Sebelum kita ke jawaban, ini dulu. Paham sampai sini? Ibu kalau kredit mobil, kredit motor, ibu nggak bayar, dicabut, ditarik nggak? Uang yang udah ibu bayar dikembalikan nggak? Nggak. Itu gharar Bu. Jadi fungsi dari pinjam meminjam meringankan beban, bukan memberatkan. Bertentangan dengan hukum fikihnya. Yang ketiga adalah kalau ibu telat, udahlah telat susah didenda. Saya minta maaf. Banyak kasus riba ini yang kita terjebak, mungkin karena kita nggak tahu kalau itu nggak boleh, tapi itu sebab riba itu nggak boleh. Sekedar pengetahuan aja dulu. Sebelum saya jawab, saya ingatkan dulu kita semua, lebih baik kecilkan keinginan dibanding pemasukan.
Karena kalau keinginan lebih tinggi dibanding pemasukan, kita terjebak riba. Orang beriman itu kalau bisa tampilannya 2, tapi kemampuannya di level 20. Dia lebih mampu dibanding apa yang dia tampakkan. Berarti itu tanda orang bisa mengontrol keinginan. Oke? Angguk entah ampun. Nah, entah iyo tanda. Enggak saya yang bilang ya, Kak Rega yang bilang ya. Angguknya minta ampun, entah iyo tanda deh. Ya. Entah iya tanda. Ajik ya, kayak gitu ya. Nah, jadi muncul pertanyaan nih. Nah, ada orang yang dia mengkreditkan barang, ya, mengkreditkan barang, tapi pernyataannya adalah dia tidak pakai bunga, cuman ada harga lebih. Jadi yang boleh tuh gini, saya jelaskan dulu dengan kredit berjangka. Apa bedanya kredit di bank dengan kredit ke manusia berjangka? Misalnya, saya mau beli rumah ini, maka kalau saya mau kredit ke bank, penjualnya adalah Kak Rega. Penjualnya Kak Rega. Nggak apa-apa Kak, tinggal di tempat yang lebih baik nanti kalau saya beli ini. Kak Rega adalah penjual, saya adalah pembeli. Saya berkredit ke bank sebagai manusia ketiga. Kan gitu biasanya kan? Maka bank mencairkan uang Kak Rega. Iya dong. Bank mencairkan uang Kak Rega. Dan suratnya udah diganti dari rumah Kak Rega ke rumah saya, tapi surat itu ditaruh dulu di bank. Urusan saya sama bank, kredit, kredit, kredit. Saya boleh tinggal di sini, kredit, kan gitu kalau di bank ya. Nah kemudian apa yang terjadi? Saya telat bayar, rumah ini diambil oleh bank dan uang yang saya udah bayar tidak bank kembalikan. Dan dalam komposisi kredit bunganya lebih besar dibanding pokoknya. Dan kalau seandainya saya telat, denda, kan gitu. Nah sekarang kita pakai gaya yang kedua, saya nggak melalui bank, saya langsung beli ke Kak Rega. Kak Rega ini misalnya properti yang ala-ala syar'i gitu, Masya Allah ya. Oke, semoga amin ya Kak. Oke, gitu ya. Kak Rega ini punya uang banyak. Oke. Amin. Oke, gitu. Tapi nggak lebih banyak daripada saya. Enggak, canda ya, canda. Jadi canda ya. Jadi misalnya nih Kak Rega nih, Ustazah, belilah rumah saya ini Ustazah. Katakan Ustazah beli rumah saya ini misalnya 5 miliar kayak gitu ya. Tenang Kak, harga kita naikkan 15 miliar gitu ya. Oke, misalnya 5 miliar. Caranya seperti ini. Caranya Ustazah kredit aja nih, setiap bulan 200 juta, setiap bulan 200 juta, setiap bulan 200 juta. Jadi, tapi karena Ustazah kredit berjangka, Ustazah bayarnya langsung ke saya. Tapi janganlah 5 miliar Ustazah, 6 miliar lah. Kenapa? Kan saya bantu Ustazah. Saya bantu Ustazah untuk mengkredit berjangka, Ustazah bantu saya untuk dapat keuntungan lebih. Sampai di sini boleh? Dah, tunggu dulu. Sampai sini boleh. Jangan senang dulu. Akadnya jatuhnya. Iya, itu ujroh, upah atas dia bantu saya. Jelas dari awal. Iya. Dah, dulu. Tapi, ya ini ada tapi nih. Tapi kalau Ustazah telat bayar 200 juta sebulan, saya denda ya jadi 250 juta. Kena dia. Atau kalau Ustazah nggak sanggup bayar, saya ambil rumahnya. Kena dia. Maka boleh kredit berjangka dengan syarat. 1, jangan kasih orang bunga. Kalaupun mau, baik komisi ujroh. Yang kedua, kalau tulan pelanza. Jangan kasih orang. Pelan-pelan ya. Jadi boleh kredit berjangka. Boleh aja. Jangan kasih. Ya. Pertama, boleh kasih orang harga. Ya, karena dia membantu saya bantu dia. Tapi yang kedua, jangan kasih orang denda. Dah. Sampai sini paham? Yang ketiga Kak Rega, gimana kalau saya nggak sanggup bayar? Nah ini persoalan nih. Nah ya kan nih dengerin, tahan nafas dulu. Nah ya kan, biar ngerti kredit berjangka. Seandainya saya nggak sanggup bayar, maka mesti ada kesepakatan syar'i antara saya dengan Kak Rega. Kalau nggak sanggup bayar, rumah ini kita jual. Dah. Kerugian daripada maintenance-nya itu, kerugian daripada rumah ini yang udah jelek dan nanti akan diperbaharui lagi oleh Kak Rega, saya ganti dan uang saya tadi tetap dikembalikan sepersekian persennya. Jadi tetap uang saya dikembalikan, saya nggak sanggup bayar, Kak Rega boleh maintenance, nanti perjanjiannya maintenance-nya saya dengan Kak Rega beberapa persen, uang saya dikembalikan, Kak Rega bisa perbaiki dan jual lagi ke orang.
Itu bisa di mobil pun bisa gitu. Saya misalnya punya mobil, saya kredit, saya punya uang banyak, saya suruh Karega beli misalnya tuh 500 juta, Karega bayar 50 juta setiap bulan. Kalau Karega nggak sanggup bayar, mobilnya kita jual, Kak. Saya dapat dikembalikan tapi nggak penuh karena ada biaya maintenance yang saya mau jual lagi. Kerugian kita tanggung bareng-bareng nih. Uang kakak saya kembalikan, mobilnya buat saya untuk saya jual lagi. Paham nggak? Enggak, astagfirullahaladzim. Begitu susahnya hidupku. Oke, pelan-pelan ya. Saya udah semangat enggak. Terlalu jujur ya. Ini benar-benar sampai paham ya. Ulang lagi. Oke, pelan-pelan. Kalau misalnya tadi kalau berupa barang tadi kan dia kan barang itu bernaik kan Zah. Jadi kalau dijual terus harganya nanti kan pasti uangnya kan bisa kembali utuh Zah, istilahnya itu kan harganya. Itu nanti tergantung dengan perjanjian di awal. Kalau mobil harga turun, Kak, nggak bisa naik. Iya, makanya perjanjian. Kalau Karega nggak mampu beli mobil saya, nggak sanggup bayar 50 juta sebulan misalnya, maka nanti mobil ini kita sama-sama jual. Iya, uang yang udah kakak berikan, kami kembalikan cuma 70%, Kak. Kakak bantu saya untuk maintenance mobil ini biar saya izinkan jual ke orang lain. Saya juga dapat untung nanti dari hasil saya jual ke orang. Paham nggak? Iya. Kalau nggak paham boleh tanya, sampai besok pun sanggup saya pulang. Nah. Kan akadnya ya dulu. Ada akadnya tuh Iya. Biaya ditambung bersama misalnya. Itu kredit. itu dia menyusut kan Zah, kayak Dia menyusut, ada yang naik kayak rumah naik. bannya udah nggak auto Iya, lagi. itu dia. Itu dia. Jadi saya pun uang kakak saya kembalikan. Uang maintenance misalnya kita bagi dua. Nanti saya juga dapat untung dong akhirnya. Dari saya jual lagi ke orang atau dari profit yang udah saya ambil ke Karega. Jadi Karega itu nggak dizolimi gitu loh. Paham atau bingung? Paham Zah. Iya, nggak paham nggak apa-apa. Gigi saya rapat. Nah itu maksudnya. Berarti akadnya nih yang paling penting kali ya. Nggak cuman akad, sampai ujung. Kalau nggak sanggup bayar gimana? Ini ada bunganya nggak sampai ujung. Sampai ujung. Kalau telat denda nggak bisa akad doang. Sampai ujung. Sampai sini paham? Dan hati-hati kalau kredit berjangka. Di zaman sekarang ini cuman selingan iklan doang. Pakailah notaris. Saya jelaskan satu kasus. Jadi ngambil keputusan itu nggak boleh gerasa gerusuk nggak boleh. Dalam hal apapun harus kita skeptis. Kita nggak boleh suuzon sama orang, tapi skeptis itu perlu. Skeptis itu apa? Skeptis itu hati-hati. Contoh, kasus seperti ini. Karega jual rumah langsung ke saya. Katakan harganya 2 miliar. Oke? Saya transfer ke Karega biar berubah sih kiri si ceramah ya kan, kalau 5 miliar terus ya kan. Nah, saya transfer ke Karega, saya boleh tinggal di rumah ini. Oke, tidak ada bunga, tidak ada denda. Pokoknya saya bayar 2 miliar jangka waktu 6 bulan Karega. Ustazah boleh tinggal di rumah ini. Maka saya tinggallah di rumah ini sambil saya angsur ke Karega 100 juta, dapat rezeki 100 juta, dapat lagi 100 juta. Surat masih di Karega. Oke? Saya cuma main transfer aja. Hati-hati, ada kasus ternyata Karega tidak amanah. Karega udah menggadaikan rumah surat ini ke bank. Dan uang yang saya angsur ke Karega tidak dijadikan sebagai alat untuk mengangsur surat ke bank. Paham nggak? Saya udah dekat dengan Karega. Nggak bisa, transaksi tidak bisa seperti itu. Transaksi harus kekuatan hukum pakai notaris. Nah kalau kita ke bank kan ada notaris. Tapi kan nggak boleh pula. Maka kalau saya dengan Karega, mesti saya lihat mana suratnya. Di mana keberadaan suratnya. Ada notaris sebagai surat sementara buat saya. Ada kwitansinya. Gitu. Nggak boleh gerasak gerusuk. Kita udah dewasa nak aji. Gitu ya. Oke, gitu aja. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zah mau bertanya tentang mengkodo Zah. Kodo puasa sama kodo sholat. Nah kalau sekarang bulan puasa mau dekat, itu bagaimana kita mengkodonya yang terdahulu gitu ya. Terus satu lagi kan kadang kita yang bersuami ada juga yang tidak ridho kalau kita melaksanakan
oh, puasa ini kata dia gitu. Kalau misalnya kamu menahan-nahan kata dia gitu kan, itu kan katanya juga harus seizin suami. Nah, baiknya seperti apa? Kodo. Gitu, mengkodo. Kodo puasa masih bisa ibu ganti selama bulan Sya'ban sampai sehari menjelang Ramadan. Itu satu. Yang kedua, suami harus mengizinkan ibu mengkodo puasa. Tidak bisa suami melarang, kecuali puasa sunnah dia bisa larang. Kalau puasa sunnah, ibu puasa, suaminya butuh, ibu batalkan. Kalau puasa kodo, suaminya butuh, dipaksa, ibu kabur aja bu. Nanti maghrib datang lagi. Kodo no excuse. Nggak berdosa aja. Berdosa malah kalau ibu kasih. Kan itu wajib menurut Allah. Nantilah, santailah dulu bang. Ya, santai dulu bang, cincailah. Gimana ceritanya? Saya cuma gini aja Zah. Kalau seandainya dia butuh sesuatu, kita ngapain dia dulu? La ta'ah indal ma'asi, tidak boleh taat dalam dosa. Membatalkan puasa kodo dosa. Nah kemudian puasa yang dulu boleh diganti kalau ingat jumlahnya. Kalau nggak ingat nggak bisa. Ya ibu ganti aja puasa yang tahun ini dulu. Qadha salat juga kalau ibu ingat jumlahnya bisa ganti, kalau nggak ingat ibu bertaubat saja. Dan setiap qadha kalau ingat jumlahnya ganti setelah fardu, salat fardu. Sengaja aku salat qadha zuhur wajib atasku karena Allah. Misalnya ibu tak kalau lama bana dari jam 10 sampai jam 3. Ibu qadha besok siang. Lagi jalan-jalan nggak bisa qadha. Oke, gitu ya. Lagi jalan-jalan bisa dijama. Iya, 81, sebagian ulama bilang 85, ya di atas 81 udah bisa. Jalan-jalan ke mall nggak sampai dong. Mall mana? Kalau mall sini nggak bisa. Kan baru mau Jakarta ya. Itu tadi lebih kurang ya Mbak? Udah ya, itu lebih kurang ya. Jadi kalau kodo mau nggak mau Mbak masih berapa tahun kemarin nggak berpuasa? Misalnya masih ada 7 hari lagi, Mbak ganti walaupun suami nggak izin nanti udah mepet tetap harus ganti. Harus ya. Harus Mbak, wajib. Karena ini judulnya kodo. Karena judulnya wajib, betul. Kalau yang sunnah suami nggak ngizinin Mbak nggak boleh puasa. Karena kan kebetulan kan tahun lalu itu suami kan lagi sakit gitu, bisa gitu 2 minggu kalau nggak salah. Jadi kan memang harus diubar. Nah kebetulan sekarang dia juga lagi drop lagi, dia suka ini gitu turun naik gitu. Kalau nggak diisi gitu kan langsung emang wajib ngisi gitu. Nah jadi bagaimana mensiasatinya? Mensiasatinya kodo. Bisa kita kayak puasa Daud gitu ya? Oh bisa banget, kayak puasa Daud bisa. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Tapi tahun ini, tahun kemarin Mbak ingat jumlahnya? Kalau saya insya Allah lakukan yang maksudnya tahun ini aja. Titipan pertanyaan. Oh titipan pertanyaan rupanya. Suami juga kebetulan yang tahun lalu dia sakit kan ya. Oh iya, pokoknya puasa di tahun ini masih ada ganti sampai Hamin 2 Ramadan lah. Hamin 1 sebenarnya, cuman kan Ramadan tuh suka tanggalnya 2 ya. Hamin 2 masih bisa. Tapi harus diganti, itu wajib Mbak. Kalau seandainya tidak diganti, Dosa. Fidyah pula. video gitu ya. Fidyah pula kan? Kalau iya kayak kemarin. Fidyah ya. Kena denda tahun depan. Denda misalnya 2 hari, 2 kali puasa dan 2 fidyah. Enggak, tambah fidyah. 2. Gimana langsung aja? Tahun berikutnya terus kita tambah bayar video lagi gitu. Kalau fidyah itu kita membayar dan Memberi makan 1,4 kilogram beras per harinya. dan kita mengganti juga enggak? Ganti Ganti. puasa lagi. Oke. Cukup. Wallahu a'lam bishawab. Silakan berdoa. Langsung ditaruh ya mikrofon. Oh masih ada? Boleh satu. Silakan satu lagi boleh. Ya. Tambu aja. Masih masalah kode puasa Ustazah. Iya. Saya waktu hamil anak kedua, anak pertama, saya kan dulu nggak tahu setiap selesai saya bayar fidyah wajib bayar puasa lagi, saya nggak tahu Ustazah. Yang hamil anak kedua saya nggak ingat berapa utang puasa saya Ustazah. Itu gimana?
Berapa tahun lalu? Anaknya sekarang udah 16 tahun. Yang lalu biar berlalu, kalau nggak ingat udah susah, udah nggak bisa. Suatu ketika seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, dakhaltu ilal Islam 10 sanatal madi. Saya masuk Islam 10 tahun yang lalu. Selama 10 tahun aku tidak berpuasa. Rasul bilang, ahakul yakin. Yakin kau 10 tahun, yakin ya Rasul. Yakin kau 10 tahun, yakin ya Rasul. Yakin kau 10 tahun, yakin ya Rasul. Kalau engkau yakin, ganti di musim dingin. Kalau tak yakin, taubat sama Allah. Ke depan, fokus kepada tahun ini. Ya, oke, insya Allah Allah Maha Pengampun, insya Allah. Dari wajahnya wajah-wajah yang terampuni semua, dan wajah yang terzolimi enggak ya? Oke, terzolimi ya juga enggak lah. Ini wajah baik-baik semuanya ya, masya Allah. Oke, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Silahkan berdoa Bu. Bu Ketua yang berdoa ya. Bisa lah. Oke, baik. Kita akhiri ya. Wallahu a'lam bishawab. Ala hazihi niyah. Al-Fatihah. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin amin ya mujibas sa'ilin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina, afiyatan fi jasadina, ziyadatan fi ilmina, barakatan fi rizqina, tawbatan qabla al-maut, rahmatan indal maut, maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, najatan minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udu salam, fa hayyina rabbana bis salam wa dakhalna al-jannata darussalam, tabarakta rabbana wa ta'alaita ya hadzal jalali wal ikram. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan, na'udzubika minal ajzi wal kasal, na'udzubika minal jubni wal bukhli, na'udzubika min ghalabatid daini wa qahril rijal. Allahumma yassir alaina umurana wa la tu'assir alaina umurana ya rabbal alamin. Allahumma in kana rizquna fis sama' fanzilhu, wa in kana rizquna fil ardi fa akhrijhu, wa in kana rizquna ba'idan faqribhu, wa in kana rizquna haraman fatahhirhu, wa in kana qalilan fakaththirhu ya rabbal alamin. Allahumma rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma rabbana hab lana minas salihin, rabbana hab lana minas salihin. Allahumma stajib du'ana ya Allah, stajib du'ana ya Rahman ya Rahim ya mujibas sa'ilin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun